Selamat ulang tahun kepada Pak An Baswed, dan saya mengajak Bapak untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau Bapak menerima Tuhan dan Juru Selamat di usia sekarang ini, maka Bapak akan terus dipakai oleh Tuhan. Menyampaikan selamat ulang tahun kepada Pak An Baswed, dan selamat ulang tahun ke-53. Saya berharap Bapak sehat selalu dan mendapatkan karunia Tuhan dan mendapatkan anugerah Tuhan, agar Bapak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Dan saya mengajak Bapak untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau Bapak menerima Tuhan dan Juru Selamat di usia sekarang ini, maka Bapak akan terus dipakai oleh Tuhan. Dan dengan demikian, dari perubahan kiblat ini akan membuat Bapak menjadi luar biasa. Jadi usia 53 tahun ini adalah usia untuk bermawas diri. Saya masuk penjara umur 53 tahun, dan sekarang saya sudah berumur 58 tahun. Jadi agak tuaan saya daripada Bapak, ya kira-kira 5 tahun lah tuaan saya daripada Anda. Maka saya mengajak Bapak untuk bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak akan menjadi Presiden NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau Bapak terus begini, tidak mungkin Bapak menjadi Presiden NKRI. Paling Bapak juga akan tetap menjadi Presiden NKRI, Negara Kadrun Republik Indonesia. Tapi Anda nggak boleh itu. Saya berharap Anda mengurung niat Bapak agar tidak memaksakan diri. Karena Bapak gagal untuk menjadi gubernur dan semua janji Bapak menjadi angin surga semuanya gatot. Gagal total Bapak di dalam memimpin Jakarta. Karena Bapak mempermainkan politik identitas dengan mayat. Bapak berseloroh dengan tidak menyembahyangkan orang karena milih Ahok. Tetapi ini sangat menyakitkan, dan bagi Bapak ini sangat menyakitkan. Apa juga yang saya katakan ini juga menyakitkan Bapak, karena saya tidak melihat ada kesungguhan hati Bapak mewujudkan apa yang Bapak kampanyekan ketika menjadi gubernur Jakarta. Kasihan sekali Bapak. Bapak akan diserang oleh orang-orang yang selama ini menanti setiap ucapan Bapak. Memang Bapak pandai dalam berbicara, canggih di dalam mengolah kata-kata, dan tidak ada yang meragukan bahwa Anies Baswedan adalah manusia super pandai berbicara dan menyimpan rahasia tertentu dari setiap ucapan Bapak.
Nah, di DKI saja Bapak gagal. Bagaimana untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ini? Dan kalau mengharapkan semua dari apa yang Bapak sampaikan selama ini dan kondite Bapak, pekerjaan Bapak, alur kerja Bapak, etos kerja Bapak tidak pantas untuk menjadi Presiden Indonesia. Walaupun Bapak itu lahir di Indonesia, nanti umpama itu adalah orang pendatang dari China, pasti akan diserang oleh seluruh Indonesia bahwa si Anies Baswedan itu turunan China. Nggak pantas untuk menjadi presiden karena dia turunan China. Nah, sampai begitu. Tetapi nanti karena seagama, wah maka pantas dia untuk menjadi presiden Indonesia. Nah, orang-orang yang mengikuti dan menjadi rakyat Bapak itu oke-oke saja karena seagama. Karena Bapak akan mempermainkan politik identitas seperti selama ini. Seperti ketika Bapak diangkat jadi gubernur. Nah, jangan sampai itu terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Saudara, di Amerika, negara yang saya tempati sekarang ini, hukum itu nomor satu. Nggak ada kekacauan di negeri ini, walaupun orang-orang itu melakukan kerusuhan. Biasanya kerusuhan ini karena putih hitam. Orang putih ketakutan untuk ribut dengan orang hitam karena mereka selalu mengancam. Jadi orang-orang kadrun baru yang hitam itu disebut Madura kalau di sini. Jangan sampai menyebutnya ini. Wah, bisa marah dia. Bisa mengerikan. Bisa ngamuk. Di restoran, bisa ribut. Makanya jangan ada rasis di sini. Hanya itu. Jadi nggak ada keributan masalah agama, masalah suku. Hanya karena hitam putih. Dan orang hitam itu mereka pemilik tanah di sebagian daratan Amerika ini adalah milik mereka. Maka memang dihormati oleh negara. Tetapi mereka tetap dipegang, dibantu, dan dikasih oleh negara apapun yang mereka minta, apapun yang mereka inginkan. Dan mereka-mereka yang terpelajar tentu akan mendapatkan hak yang sama di negara ini. Tanpa memandang agama, tanpa memandang hitam atau putih. Hukum nomor satu. Jadi orang yang benar hidup itu paling enak tinggal di Amerika. Pajak harus berjalan sepenuhnya. Semua orang harus taat pajak. Sehingga masa depan itu sangat terjamin. Di Amerika ini orang tua paling dihormati. Yang umurnya di atas 80, 90. Kalau mereka jalan pakai apa saja, dikasih jalan. Jadi sangat dihormati, kesehatan terjaga, apa-apa terjaga semuanya. Karena mereka hukum ini nomor satu semuanya. Nggak bisa dipermainkan hukum itu. Jadi itu ya yang terjadi saudara-saudara. Kalau hukum ini sudah jalan dengan bagus, alangkah indahnya Indonesia ini.
Jadi itu saja untuk menghormati Saudara Anies Baswedan yang sudah berumur 53 tahun. Saya berdoa agar Anda sukses. Jangan sampai karena berita-berita terakhir ini Bapak tersangkut dengan urusan di KPK. Jangan sampai Bapak. Terima kasih. Mari tetap mengkawal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.